Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Bagaimana pandangan Prof mengenai Roy Suryo yang mengadu Komnas HAM mengenai jasa Pak Jokowi? Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM, karena ini bukan kriminalisasi, karena ini adalah memang ranah pidana, di mana orang memfitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah kemudian Pak Jokowi dalam hal ini orang yang menjadi sasaran, beliau membawa ke ranah hukum, itu sudah benar. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan kawan merasa dia itu terdolimi, kriminalisasi, itu salah. Justru Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang membabi buta. Sebelumnya, Jokowi mengaku tudingan soal kepemilikan ijazah palsu sudah sangat keterlaluan. Ia pun berkomitmen melanjutkan perkara ini ke proses pengadilan. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Ya Pak Jokowi juga kan manusia biasa yang punya rasa dan karsa. Orang juga semakin diinjak-injak terus akhirnya bunyi, akhirnya ngelawan. Saya kira Roy Suryo dan kawan-kawan hadapi buah karma dari kalian yang selalu ya menjelek-jeleki Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, orang yang sudah baik ya pernah menjadi presiden 10 tahun, tetapi tetap kamu fitnah dan sebagainya. Sekarang hadapi ya, nanti kalau kena undang-undang ITE dan sebagainya 9 tahun ya, minimal 4 tahun ya, rasakan nikmati di rumah Hotel Prudeo. Kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka untuk mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kami duga dilakukan oleh Saudara Joko Widodo berkaitan dengan adanya sejumlah tindakan kriminalisasi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Bagaimana pandangan Prof mengenai Roy Suryo yang mengadu Komnas HAM mengenai jasa Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan ranah pidana ya. Saya kira Pak Roy Suryo dan kawan-kawan harus ya siap menghadapi. Karena ini kan sebenarnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah menyebar fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian juga pencemaran nama baik ya terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM, karena ini bukan kriminalisasi, karena ini adalah memang ranah pidana, di mana orang memfitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah kemudian Pak Jokowi dalam hal ini orang yang menjadi sasaran, beliau membawa ke ranah hukum, itu sudah benar. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan kawan merasa dia itu terdolimi, kriminalisasi, itu salah. Justru Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang membabi buta ya menuduh ijazah Jokowi. Harusnya kalau menuduh ijazah Jokowi itu punya ijazah aslinya, membandingkan oh ini palsu gitu. Kan sudah dijelaskan oleh yang luar ijazah, yaitu Universitas Gadjah Mada dalam hal ini Fakultas Kehutanan. Teman-temannya seangkatannya juga sudah menjelaskan ijazahnya, arsipnya, skripsinya, ya kan, foto-foto wisudanya kan ada. Harusnya kalau berpikir sehat, ya sudah, memang itu udah pembuktian. Tapi kan tetap terus menuduh Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi yang namanya manusia biasa, nggak tahan harga dirinya diinjek-injek, ya dia melaporkan ke ranah hukum supaya clear. Karena ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli berdasarkan hasil lab dari Mabes Polri. Nah, siap-siap aja untuk dikenakan beberapa pasal karena ini bisa perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kemudian merusak harga diri, martabat, dan juga undang-undang ITE yang dilanggar karena dia menyebarluaskan yaitu dokumen palsu, ya kan? Harusnya kalau mau menuduh Pak Jokowi palsu, lihat dulu dia punya ijazah aslinya. Oh, ternyata beda. Nah, itu baru palsu. Kalau ini dia hanya dapat dari media kemudian dituduhkan Pak Jokowi. Saya sendiri sudah melihat ijazah aslinya dan dibandingkan dengan teman-teman seangkatannya lulusan yang sama kertasnya, tintanya dan sebagainya sama. Saya kira Roy Suryo dan kawan-kawan hadapi buah karma dari kalian yang selalu ya menjelek-jeleki Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, orang yang sudah baik ya pernah menjadi presiden 10 tahun,
tetapi tetap kamu fitnah dan sebagainya. Sekarang hadapi, ya. Nanti kalau kena undang-undang ITE dan sebagainya 9 tahun ya, minimal 4 tahun ya. Rasakan, nikmati di rumah hotel Prudeo. Dan ijazah ALS ini sudah diuji lab. Dan hasil uji lab ini menyatakan bahwa itu asli. Kemudian dilakukan uji sampel dan uji banding dengan beberapa ijazah daripada teman satu kuliahnya dan dinyatakan bahwa itu identik. Ada yang mengatakan identik itu kan belum tentu asli. Kalau sudah mana identik hasil uji lab berarti sama. Itu saya ambil dari akidah hukumnya. Kalau saya mengatakan kenapa ijazah itu asli, patokan saya begini ya, supaya rekan-rekan masyarakat jangan diberikan penyesatan tentang pokok permasalahan ini. Harus berikan edukasi hukum yang benar. Betul Pak Jangan Jenderal. hanya kepentingan pribadi dan kelompok semuanya jadi membuat carut marut persepsi yang berbeda dari masyarakat. Sambil kritikal poinnya, UGM sebagai lembaga tempat di mana beliau menimba ilmu sudah mencetuskan, sudah mengumumkan, sudah mengklarifikasi bahwa betul beliau Pak Jokowi ya, lulus dari Fakultas Kehutanan kalau nggak tidak salah tanggal 5 November 1985. Sampai tanggal bulan tahunnya saja UGM sudah menyiarkan, mempublikasikan. Nah, Rektor UGM sebuah perguruan tinggi ternama, termasuk diantaranya orang-orang yang pernah mengenyam ilmu di sana. Betul. Kalau sudah dikeluarkan ini, tidak dipercaya, berarti UGM ini, mohon maaf, berarti dianggap UGM ini adalah universitas abal-abal dong. Ya, menurut hemat saya, alumni UGM berontak dong. Jangan mau dong, karena setahu saya, salah satu universitas ternama di Indonesia, UGM ini, juga merupakan universitas idola saya. Kalau seandainya Baris tidak dipercaya oleh oknum-oknum tertentu dengan alasan-alasan bahwa dia mantan presiden dan sebagainya, lah, saya ambil dari sini aja yang menguatkan daripada Bareski menyatakan itu asli. Yang pertama, pernyataan dari UGM sendiri sudah jelas. Saksi UGM sudah diperiksa, uji sampel sudah, uji banding sudah, uji lab sudah, dan dinyatakan bahwa itu memang asli. Terus mau apa lagi ini para pelapornya? Mau kemana lagi pelapornya? Nggak percaya semua. Kesannya itu mencari-cari kesalahan orang lain. Saya udah berkali-kali mengatakan saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya nggak kenal dengan beliau. Saya juga pada saat beliau menjawab presiden, saya sudah masuk ke Purna. Jadi saya tidak pernah menikmati hingga saat ini. Tapi ada yang saya petik nggak? Ada. Dari peristiwa Pak Jokowi, bukan sembela. Yang saya petik adalah saya tidak mau masyarakat diberikan tentang pencerahan hukum yang menyesatkan. Dari dulu saya sudah ngomong, Anda itu tidak punya kewenangan hak untuk meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan dia punya ijazah. Contoh, saya punya mobil, coba tunjukkan BPK Bumi ada nggak? Lalu siapa? Kok mau minta-minta saya mau nunjukkan sama kamu? Emang kamu kapasitasnya apa? Kamu petugas. Sama. Lah kalau kamu keberatan sebetulnya silakan aja etika jalurnya. Yang bisa untuk menerima dan dipertunjukkan apa yang merupakan aduan mereka tuh ya pihak penegak hukum itu. Makanya kalau seandainya itu bergulir ke pengadilan, pengadilan berhak untuk meminta. Tapi kalau ini sudah dikatakan ini selesai kok asli, mana ada sudah dihentikan penyelidikan ke pengadilan dari Hong Kong? Nggak bisa. Ya itulah faktanya seperti itu. Itu keputusannya bahwa Mabes Polri sudah menyatakan dihentikan penyelidikan karena berdasarkan analisis, pemeriksaan beberapa saksi dan lain sebagainya dari perguruan tinggi sudah diminta. Ternyata sudah semakin banyaklah fakta-fakta menyatakan bahwa keberadaan ijazah ini adalah asli.
Identik. Memang kadang-kadang manusia ini kalau tidak sesuai dengan isi hati nuraninya kriminalisasi. Betul, Pak. Kriminalisasi. Namanya dilaporkan oleh seseorang yang merasa terhina, Ya. merasa dicelahkan, dijatuhkan, dia minta perlindungan hukum, dia laporkan ke pihak kepolisian, diperiksa, ternyata dugaan kemungkinan peristiwa itu bisa diangkat, ya dikeluarkan LP. Kan gitu. Lah dikeluarkan LP terus dibilang kriminalisasi. Waktu kau lapor nggak dibilang kriminalisasi. Betul. Ya nanti aja, kita kan jalur hukum kan ada. Nah, umpamanya dari pihak Polda, ini naik nanti P21. Nah, penyerahan tahap 2 naik ke pengadilan. Sidang, silakan aja uji pembuktian. Iya. Nanti kalau vonis terjadi dibilang tidak layak hukum Indonesia, layak kemana lagi? Tapi kalau beliau-beliau ini mau melaporkan ke Komnas HAM, ya itu sah-sah saja, kan itu hak setiap warga negara untuk meminta perlindungan hukum tentang asasinya. Itu sah-sah saja. Komnas HAM, Komnas Perlindungan Asasi Manusia, ini produk hukum. Komnas HAM tidak punya kewenangan menghentikan hukum. Itu loh. Nanti enak-enak dikit hentikan hukum ya. Terus kemana lagi? Mari kita berpikir jernih. Satu yang saya sampaikan, nggak usah bawa-bawa negara lain lah. Jangan jual negara kita ini ke negara lain untuk menjatuhkan wibawa harkat martabat negara Republik Indonesia. Kita bangun negara Republik Indonesia dengan darah, air mata, jangan dirusak oleh segelintir orang. Nah satu lagi saya bilang, nah tolong kita ini mau pengacara, mau siapapun, kamu gak usah terlalu banyak koar-koar, ya. Saya ngomong apa adanya. Pasal 310, pasal 311, Undang-Undang ITE, terus dikenakan lagi pasal 35 masalah bukti otentik dan sebagainya. Kalau kasarnya saya bilang, kalau gua mau buat pasal gregetan kamu apa? Tentunya penyidik sudah memikirkan benang merah, kemana irisannya, kemana relevansinya, kemana yuntonya, makanya mereka lakukan. Tidak serta-merta loh. Itu berdasarkan hasil gelar perkara. Nah, kalau seandainya yang merasa keberatan, ya nanti aja tunggu aja. Kalau memang bermuara nanti ke pengadilan, ya uji materi di sana, uji kedikjayaan. Nah, silakan adu argumentasi di sana. Nah, itu baru gentleman. Tapi jangan habiskan etika prosedur ini. Nah, nanti kalau seandainya JP menyatakan P21 penyerahan tahap 2, kejaksaan nggak benar tuh. Itu sudah anak ininya Pak Jokowi katanya lagi kan. Anak buahnya Jokowi. Kan diponis, memang hakim nggak benar, mereka ini kan anak asuhnya semua. Mau disidangkan sama KKB. Saya selalu berapi-api kalau khusus untuk masalah ini saya agak keras ngomong itu, ya. Tapi kalau hal-hal yang tentang masalah tentang kinerja Pak Jokowi saya nggak berani ngomong. Silakan masyarakat menilai. Tapi ini data fakta yang saya bicarakan. Tidak harus bisa dipisahkan. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi masalah khusus yang satu ini, ayo kita berpikir jernih, berikan pencerahan edukasi pada masyarakat. Ya Pak Jokowi juga kan manusia biasa, yang punya rasa dan karsa. Orang juga semakin diinjak-injak terus akhirnya bunyi, akhirnya ngelawan. Nah itulah kira-kira kepada rekan-rekan media, saya berharap mudah-mudahan ini ujian kepada bangsa Indonesia, hal-hal yang tidak perlu untuk kita perluas, nggak usah kita perluaskan. Ayo sama-sama. Kita berdiri tegak, sumbangkanlah pola pemikiran kita, kemampuan kita, kapasitas kita kepada tujuan bangsa dan negara. Saya nggak pernah berpikir, selama saya dari mulai Hainan 2 sampai Jenderal, kalau dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, antara langit dan bumi, sekarang pertanyaannya ditujukan pada orang-orang tertentu. Lo teriak, kau sudah buat apa di negara Republik Indonesia? Apa yang sudah kau torehkan untuk mengembangkan bangsa Indonesia untuk lebih maju? Tolong introspeksi diri. Ya, ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur.
Ini akan mereka lakukan. Sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Ya. Coba nanti kita lihat. Karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu. Ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan. Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Ya. Makanya kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam. Ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya, selain pembuktian dokumen dan segala macam. Emang bisa seluruh orang di dalam UGM, ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan, ya, itu hak kalian, gitu kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, mau menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli, gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini, kekisruhan ini tetap terjaga. Sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang disengaja didesain.